Jadi banyak problem nggak di mereka? Nuzul, apa kata mereka? Allah turun. Bukan seperti turunnya kita dari atas ke bawah. Hanya Allah yang tahu cara turunnya. Lalu mereka nukil kalam Imam Malik. Kiranya kalam itu sudah mereka ambil riwayat yang tidak sahih. Ada dua riwayat yang sahih mereka nggak pakai. Apa yang paling sahih? Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Imam Malik ditanya mengenai istiwa. Apa jawaban beliau? Al-istiwa ma'lum. Istiwa itu sudah dimaklumi di Quran, mutawatir. Wal kaif anhu marfu'. Nah, bisa nggak dihafalkan? Al-istiwa ma'lum. Wal kaif anhu marfu'. Apa arti marfu'? Kaif disucikan, diangkat dari Allah, maka tidak ada kaif. Itulah makna istawa 'alal 'arsy bila kaif. Allah istawa tanpa pakai kaif. Jadi tidak benar yang mengatakan wal kaif majhul, itu riwayat yang syaz, riwayat yang ganjil, tertolak. Wal kaif, cara kepada Allah istiwa nuzul, itu majhul, tidak diketahui. Hazir riwayah mardudah batilah, itu riwayat mardud, ya, tertolak. Jadi nanti jangan ketipu di situ. Yang sahih tadi apa kalimatnya? Al istiwa ma'lum wal kaif anhu marfu. Kira-kira gitu ya. Wa qiyamihi ta'ala binafsihi. Allah qiyam. Qiyam di situ jangan diterjemahkan berdiri versi fikih. Tagak berdiri batur, kan gitu ya. Rukun kedua. Niat lalu tagak berdiri batur, ya begitu bahasanya. Ini beda istilah, bukan istilah fiqhiyah, ini istilah aqaidiyah. Karena istilah akidah, qiyam di situ bukan qiyamnya fikih. Fikih itu terhadap mukallaf, hamba. Sedangkan qiyam di sini qiyamuhu ta'ala, qiyamnya Allah Ta'ala binafsihi. Allah berdiri sendiri. Nah, boleh diartikan lain, Allah wujud dan mengurus dirinya sendiri. Untuk membantah apa? Jadi kalau ada pemahaman malaikat itu untuk apa diciptakan? Allah butuh bantuan? Enggak. Bukan Allah butuh malaikat, malaikatlah yang butuh Allah. Allah istiwa alal ars, bukan Allah butuh aras. Wal ars muhtajun ilallah, araslah yang butuh Allah. Nah, kalam yang tadi si ustadz tadi mengatakan saya tidak tahu aras itu dicipta atau bukan, ini membatalkan qiyamuhu binafsihi dan membatalkan yang kedua, wal wahdaniyah, dan wahdaniyah. Nah, kembali ke qiyamuhu binafsihi. Apa kata musannif? Ay la yaftaqiru ila mahallin, tidak membutuhkan ranah, tempat, asbab, wala mukhassisin, dan sesuatu yang mentaksisnya. Yang mentaksis itu tadi carito kromosom tadi, carito ayam di talua. Harus ada yang bukan ayam, yang bukan talua, yang menciptakan ayam dan talua. Itu namanya mukhassis. Justru Allah lah sang mukhassis. Wal wahdaniyah ay la thaniya lahu fi zatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi. Ini untuk membantah Mu'tazilah. Mu'tazilah itu dulu Wasil bin Atha mengatakan orang yang meyakini 20 sifat berarti meyakini Allah itu 20. Ya. Apa kata di Wasil bin Atha? Yang meyakini isyruna sifat, Allah punya 20 sifat yang qadim, berarti meyakini ta'addudul qudama, ya. Ada 20 yang qadim. Ini gambarannya siapa? Mu'tazilah. Apa sebab? Mu'tazilah itu punya definisi. Nah, coba perhatikan rumusan itu. Rumusannya penting. Silakan Rahmat, hati-hati di jalan. Ya, pengantin baru. Ambu Subi Rahmat, nama calik Rahmat yang
Baik. Bagi Mu'tazilah ini punya kaidah as-sifat huwa zat. Sifat itu zat. Jadi tidak ada namanya Allah itu basir, basar, yang ada zat. Maka Allah basirun bizatihi. Kalau dalam akidah kita basirun bibasarihi. Beda enggak? Itu implikasinya nanti gawat. Jadi kalau tidak faham di situ, dalam ilmu akidah bisa berbahaya. Cuma ada santri karena taunya cuma menghafal, tidak bisa membedakan apa faedahnya. Bagi Mu'tazilah apa tadi? Sampai ke kampus dokter nggak paham, bayangkan. Profesor saya mampus di situ. Kami pernah mendebat seorang profesor nggak paham di bab itu. Kita lagi kaidah yang kedua. La hiya, ini la sifah. La hiya huwa wa la hiya ghairuh. Tidaklah sifat itu zat, tapi tidaklah sifat itu berdiri tanpa zat. Contoh, baju kertas putih nak, kertas itu zat, warna putih itu sifat. Jadi sifat di situ bukan sifat dalam bahasa Indonesia penyabar, pemberang, ada itu loh. Itu sifat bahasa Indonesia. Ini sifat bahasa Arab, karakter yang melekat. Coba taplak meja warnanya putih enggak? Oke, berarti putih menjadi sifat dari kertas, menjadi sifat dari taplak meja, menjadi sifat dari baju dua buya gitu, 3 buya sampai buya mana? Betul? Kini kalau orang-orang Mu'tazilah mengatakan sifat itu zat, putih itu adalah kertas, nah itu jadinya. Bayar enggak? Putih itu adalah kertas, itu versimu. Kalau bagi kita enggak, ahlu sunnah. Kau untuk mendekati kepada Allah kok cuma kias aulawi. Si putih menjadi sifat dari kertas, taplak meja dan baju. Tapi si putih bukanlah taplak meja, bukanlah kertas. Ini hanya sifat yang mengikut kepada putihnya meja, ya putihnya buku, balain atau samu. Berbeda. Pakai bahasa Indonesia bu ya akhirnya. Beda enggak? Maka penyebutan sifat kepada Allah, jika istilahnya sama dengan sifat makhluk, bukan berarti al-musamma wahid, yang dinamakan sama. Namanya samu, barangnya belain. Samu-samu sami'un basir. Inna khalaqnal insan. Kami menciptakan manusia dalam seorang insan, ya, dari nutfah yang terpancar. Lalu kami jadikan dia sami'an basira, sami' dan basir. Allah menyebut dirinya innahu sami'un basir. Allah sami', makhluk pun sami'. Namanya sama-sama sami', tapi belain sami' yang itu juga sami' itu. Dari mana ambilnya? Kias aulawi, prioritas. Kalau putih buku je putih taplak meja je baju sejola balain, apa lain? Antara sifat Allah dan sifat makhluk. Oke, gitu cara mengantarkannya. Berarti putih bukan, ya, bukan zat. Putih itu sifat, kertas itu zat. Sifat bukanlah zat. Tapi bayangkan kini, nah, kokes kedua. Bayangkan kini ada putih tapi tidak ada karate. Lebih bisa? Bisa nak? Kalau bisa, baguru kok. Paling tak bayang taplak meja. Bayangkan putih tapi tidak menempel pada satu zat. Bisa tak? Tidak bisa. Nah itulah maknanya. Wala hiya ghairuh. Dia sifat itu tidak bisa ada kecuali ada zat. Allah itu ia berzat, ia bersifat. Qiyamuhu binafsihi.
ya, sifatnya berdiri sendiri pada zatnya, ya, qiyamuhu binafsi, itu kira-kira maknanya. Maka ini masuk ke dalam sifat-sifat salbiyah yang masuk ke sifat zatiyah sebenarnya, ya. Bah, mudah enggak? Mudah enggak dipahami itu? Atau agak payah-payah teh? Ambo husnuzon salana. Bapak, apa ini? Aman? Lah mulai bantu mbah cik. Wal wahdaniyah. Nah, yang berikut adalah wahdaniyah. Wahdaniyah dari kata wahdah atau wahid atau dari ahad, ya. Kalau disebut Ar-Razi surang wahid, surangnya terdiri dari ada darah, ada unsur darah di badan ambo, ada unsur cairan, itulah darah, ada unsur tanah, ada unsur api. Maka kalau kita marah, angin enggak? Padahal tungku nak ada dalam badan, kompor jauh di rumah. Tapi kalau berang, yuk angin badan, angin badannya. Putus cinta, mendamam badannya. Yuk angin badan. Damam kan bahasa Arab humma, ini syadidul har. Yuk angin badannya. Ada enggak kompor dalam badan? Kan enggak ada. Bakok bisa angin. Di dalam ada anasir namanya api. Bakok bapak ibu bisa melayang, pengana melayang, tiba-tiba saya mana? Ada unsur udara dalam diri awak. Ya, awak meniup udara tadi kan. Jadi jangan dikira sesuatu yang masuk ke dalam diri berefek cuma dari makanan minuman, yang dihirup pun akan mempengaruhi. Itu sebabnya murid Ibnu Taimiyah yang kemudian menjadi sufi, Ibnu Qayyim, menulis kitab Raudatul Muhibbin, tamannya para pencinta. Apa kata beliau? Seorang perindu kadang-kadang mengingat sesuatu yang dirinduinya karena bau parfum orang yang dirinduinya. Maka kami dulu mengaji, setiap mengaji bakar bukhur. Setiap kami dibakarkan bukhur, takana Syekh Hasan itu. Coba mulai nanti kalau ada halakoh penting dibakar bukhur, ya. Kajian-kajian kitab itu ngundang malaikat lebih banyak. Malaikat suka yang harum-harum. Oh, kecekawan itu makanan jin. Bilole nyo mancele jin makan naso. Rendah mana jin makan naso. Itu khurafat Turkiyah gaya baru. Jadi ambo wujud ambo satu, tapi satunya ambo terdiri dari berbagai anasir. Zat Allah tidak terdiri dari anasir-anasir. Itu maknanya. Tidak terdiri dari unsur-unsur. Karena tidak terdiri dari unsur-unsur, tidak bisa tidak dibayangkan. Tidak. Maka Allah itu bukan makanan akal, bukan juga qalbu. Akal itu cuma menetapkan wujud dan sifat. Qalbu menyebutkan nama. Ruhlah yang bisa mengetahui Allah itu ada. Adanya bisa terasa dan dipandang. Ahli ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu yang akan kita bahas di kitab Al-Hikam esok hari insyaallah, ya. Ya bisa. Atau siang nanti. Sudah zuhur saja. Jadi kitabku disambung bisa. Biar ndak terlalu angin nak kepala. Insyaallah ba'da zuhur kita kajian hikam insyaallah, ya. Biasa juga lo penganawas. Insyaallah. Itu lebih kurang makna wahdaniyah fis sifat. Maka Allah tidak usah dibayangkan kumpulan cahaya berlapis cahaya, bukan. Enggak. Itu masih cahaya jisim. Allah bukan begitu. Wala fi sifatihi. Nah, ini menolak Mu'tazilah yang mengatakan ta'addudus sifat, ta'adduduz zawat. Banyaknya sifat berarti banyak zat. Karena bagi Mu'tazilah yang melihat itu zat, yang mendengar itu zat. Kalau kita tetapkan satu sifat bernamanya sifat basar, berarti sudah ada sesuatu di luar zat namanya basar. Bukan begitu. Buya di siko bernama Buya, di rumah bernama Ayahanda.
Di rumah Umi bernama Ananda, di kampus bernama mahasiswa, ya. Di luar dulu di kampung bernama Buyuang, ya nak, Bujang, ya. Pernah lo jadi preman Buya nak? Bertambah lo sifat Buya. Coba kita ikutin. Buya di ma'had, di madrasah, Buya di rumah ayahanda sebagai Ananda, orangnya cie itu banyak. Itu maknanya. Wala fi sifati. Jadi Allah Rahman, Allah Rahim, cie juga zatnya. Oke? Jadi jangan dibayangkan Allah Rahman dan Rahim lebih lain. Allah Rahman dan Rahim itu zat yang maha satu, cie juga. Itu lebih kurang, ya. Wala fi af'alih, dan tidak pula dalam af'alnya. Ulama kita menyebut istiwa itu bi fi'lihi, tapi Ibnu Taimiyah mendatangkan bid'ah dalam akidah Islam yang dia klaim sebagai akidah salaf, istawa bidatihi. Itulah bid'ah Ibnu Taimiyah. Yanzilu bizatihi, turun dengan zatnya. Ada nggak teks di Quran kata zat? Sumastawa bizatihi alal arsh, ada nggak ayatnya? Berarti itu penafsiran siapa? Ibnu Taimiyah. Ghafarallahu lahu, semoga Allah mengampuni ijtihadnya, ya. Kita tidak pernah benci kepada Ibnu Taimiyah, ya. Kita mencintai setiap ulama. Maka ada sifat yang disebut sifat fi'liyah. Kita sebut nuzul istiwa itu sifat fi'liyah. Dan ulama kita berbeda pendapat sifat fi'liyah itu qadim atau bukan. Nah, kita nggak masuk ke pembahasan itu, ya. Nanti di lain waktu lah. Lah tuh ya. Setelah. Sudah lama. Dalam kajian ilmu martabat 7, kajian wahdaniyah berbeda definisi dengan wahdaniyah itu. Insyaallah nanti hari Rabu tuh di surau di Payakumbuh kami buka kitab martabat 7 insyaallah. Ya. Nanti wahdaniyahnya diterjemahkan dengan skala yang lebih besar lagi. Itu yang paling gampang. Ya. Insyaallah nanti ada dibedakan ahadiyah, wahdaniyah, wahidiyah, itu dibedakan. Jadi beda fan, beda ilmu, ya. Insyaallah nanti. Fahadhihi sittu sifat, ini adalah 6 sifat. Al-ula nafsiyah. Yang pertama wujud disebut sifat nafsiyah, sifat dirinya. Nah ini mazhab yang rajih. Jadi di mazhab Syafi'i, mazhab Asy'ari sendiri, di manhaj Asy'ari itu ada qaul-qaul antara Imam Baqillani, bahkan beda dengan Imam Asy'ari dalam menentukan iko sifat nafsiyah atau bukan. Tapi la hajata lana bihadhihi, yani al-jidal, ya, bila hadhihi al-bahth bihadzal bahth. Jadi kita nggak perlu membahas itu sebenarnya. Cukup mengatakan Allah wujud, itu sudah cukup. Wal khamsatu ba'daha salbiyah. 5 setelahnya disebut salbiyah. Apa arti salbiyah? Apa arti salbiyah? Salab, apa arti salab? Nafyu ma la yanbaghi, menafikan sesuatu yang tidak pantas, ya. Pantaskah Allah itu punya awal? Tidak pantas, maka disifatkan baqo, gitu. Pantaskah Allah nanti berakhir dengan suatu akhir? Maka ditolak dengan sifat baqo, ya, kidam baqo. Pantaskah Allah berarah seperti yang diyakini oleh Mujassimah? Tidak pantas, maka ada mukhalafatuhu lil hawadis. Itu maksudnya, ya. Jadi kalau membahasakan ke santri, tolong bahasakan dengan bahasa yang sederhana sekali. Ambo yakin para asatis bisa mengikuti tadi, ya, kalam-kalam Ambo. Summa yajibu lahu ta'ala sab'u sifat. Lalu wajib diketahui pada Allah Ta'ala 7 sifat. Tusamma sifatul ma'ani, disebut dengan sifat ma'ani.
Ma'ani secara harfiah artinya apa? Ma'ani. Ilmu ma'ani apa artinya Buya? Mencari makna. Nah, ma'ani itu sifat yang maknanya ada dalam diri ambo. Ambo bertanya kepada para asatis, nampak nak ambo kini? Nampak ya? Jua macam dia. Cuma tu. Ambo wajah ambo nak datang ke situ, atau mato Buya, mato asatis yang datang ambo? Mana betul? Atau salah dua-duanya? Oke. Maka ada satu sifat, satu chip yang Allah titipkan dalam diri kita, bernama sifat basar. Sifat basar kau butuh alat. Mata kau kemudian cahaya. Jadi bukan mata yang datang, bukan gambar yang tiba, tapi ada cahaya penghubung antara sifat basar dengan mubassarat, dengan objek yang dilihat. Sifat ma'ani itu indah ada tulisannya di kepala ambo basar, tidak ada. Tapi kalau ambo mencari para asatis mencari ambo, maka ambo mengatakan, oh orangku bisa mencari ambo. Maknanya tumbuh dalam diri, oh orang tu bisa mencari, itulah makna. Ya. Jadi makna itu menyebutkan spirit dari sifat itu, atau inti dari sifat itu. Itu yang disebut sifat al-ma'ani. Maka disebutlah qudrah iradah. Kami punya penjelasan yang sedikit berbeda dengan kitab Dusuki. Dusuki dah biasalah membahas tentang ta'alluq ya. Kita membahas sisi lain. Qudrah iradat itu berkaitan dengan takdir. Aku yang alun-ado di dalam kitab. Qudrah iradah berkaitan dengan takdir. Dan qudrah iradah itu nanti berkaitan dengan ilmu kalam, maka ada situ kun. Dan itu diturunkan dari Lauh Mahfuz. Benamulah takdir baik atau takdir buruk. Di Lauh Mahfuz Sidratul Muntaha. Ke bawahnya ada langit, ada bumi. Maka hukum qudrah iradah berlaku kepada langit dan bumi. Aras di mana? Di atas itu. Di atas itu. Di atas Lauh Mahfuz itu Sidratul Muntaha tadi, itu ada raf-raf, ada kursi, tangga ke aras Allah. Aras Allah itu tidak berlaku di situ hukum qudrah iradah. Apa yang berlaku di situ? Yang disebutkan dalam surat Thaha ayat 5, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah yang Rahman. Satu-satunya ayat menyebutkan kata Rahman sebelum istawa. Allah yang Maha Rahman beristiwa terhadap aras. Maka hukum yang berlaku pada aras hukum rahmaniyah, hukum kasih sayang. Itulah yang disebut jaiz dalam ilmu akidah Ahlussunnah yang diriwayatkan para sufi. Disitulah bab nanti bernama syafaat. Jadi siapa saja nanti Bapak Ibu yang dapat syafaat, namanya lah tertulis di aras. Semoga nama kita masuk. Amin. Mungkin cara hitung-hitungan dosa, kita banyak dosa masa lalu macam-macam. Macam-macam nak, enak. Kita punya masa lalu masing-masing yang gelap. Kalau mengikuti hukum qudrah iradah, ibadah kita tidak cukup. Jadi untuk bab iko, among mengkaitkan dengan bab rahmaniyah. Adapun bab ta'alluq itulah banyak di kitab. Silakan dikembangkan dengan para asatis yang mengajarkan syarah Dusuqiyah. Baik. Apa kata beliau? Al-muta'alliqani bi jami'il mumkinat, yang berkaitan dengan semua mungkin. Kok disebut mungkin? Jadi ada seorang imam namanya Ibnu Hazm. Ibnu Hazm itu termasuk pengharam mantiq sebelum Ibnu Taimiyah. Ini kelompok aliran mazhab Zahiri. Apa kata Ibnu Hazm? Jika ada yang bertanya, hal yaqdirullah ayyattakhiza waladan?
Apakah Allah punya kudrat untuk mengambil satu anak, untuk punya anak? Aja weh Bapak Ibu. Mungkin enggak? Nah mungkin. Kalau enggak mungkin kafir. Berarti mengingkari Allah kudrah. Kok mantiki kok Bapak Ibu? Kalau kita sebut la yumkin, la yaqdir gitu ya. Allah tidak sanggup, kafir. Tapi kalau kita sebut sanggup, musyrik. Repot. Kiranya Ibnu Hazm tidak selesai di ngaji basic sifat. Sekelas Ibnu Hazm bisa tergelincir Pak ulama besar karena mengharamkan mantik. Maka mantik itu bagi Imam Ghazali, siapa yang nggak punya ilmu mantik, fala siqata bi ilmi, tidak siqah ilmunya. Dalam ilmu aqliyat, usul fikih, nanti lucu-lucu tuh ya. Kata sunnah, bid'ah, itu nanti akan menyerempet ke sana. Lalu yang benar bagaimana? Syekh Hasan itu dulu mencontohkan kepada kami, kalau ada orang Batajo model itu, kok mirip sama anak-anak. Anakmu katanya, Bi, kalau Allah ada, kenapa orang kafir dan babi harus ada? Loh, apa kutannya kayak babi dengan orang kafir dengan Allah ada? Ini kita tanya balik. Kalau Ibnu Hazm bertanya, jawabannya apa? Pertanyaanmu betulkan dulu. Nah, tadi kata mungkin tuh Ustaz tadi. Apakah mengambil anak ini masuk mungkinat atau mustahilat? Allah beranak, lam yalid wa lam yulad, itu mustahilat. Allah mustahil beranak, nak. Ya. Kalau ada pertanyaan, sanggupkah Allah punya anak? Berarti ini memberikan sebuah pertanyaan untuk sesuatu yang tidak matching. Ya nak? Sanggupkah Allah punya anak? Kata sanggup, kudrah, seharusnya untuk hal-hal yang mungkin. Contoh, mungkinkah Allah memindahkan gunung Merapi yang ada di Agam ke Jawa? Secara akli, mungkin? Mungkin. Sebab bagian dari mungkinat. Sanggup enggak? Allah sanggup. Tapi apakah Allah sanggup punya anak? Pertanyaan Anda salah. Jadi Bapak Ibu, Saudara, sahabat yang dimuliakan Allah, tidak semua pertanyaan harus dijawab. Ada pertanyaan yang harus diluruskan. Dan itu sudah jawaban. Jadi kalau sudah kita luruskan, sudah menjawab. Ya. Jadi benarkah Allah sanggup punya anak atau tidak sanggup punya anak? Pertanyaannya salah. Yang benar, hal yumkin lillahi ayyattakhiza waladan. Mungkinkah Allah punya anak? Jawabannya la yumkin, gitu. Mustahil. Qudrah iradahku berkaitan dengan mungkinat dan mungkin saja. Leka mungkin orang-orang bentuk awak kau masuk surga nak. Serius. Itu nggak sembahyang Bapak Ibu. Itu nggak ilmu zikir pagi sore. Leka mungkin. Maka jangan pernah minta keadilan Allah. Minta keadilan Allah masuk neraka gitu saudara. Kalau Allah pengen adil, satu mato beribadah 500 tahun dalam hadis Imam Baihaqi itu ditimbang dengan 500 tahun beramal, itu langsung seri. Jadi ada seorang abid di kalangan Bani Israel beribadah 500 tahun, masuk ke padang mahsyar, masuk ke mizan, masuk ke hisab. Apa kata Allah? Udkhul ilal jannah birahmati, masuklah ke dalam surgaku dengan rahmatku wahai hambaku. Apa kata si hamba? Ya Rabb, abadtuka 50 sana. Ya Rabb, aku beribadah kepadamu 500 tahun, wala asika abadan, aku tidak pernah maksiat kepadamu satupun. Fa'adkhilni bi'amali, masukkan aku ke surgamu dengan amalku. Apa kata Allah? Malaikat hisab, malaikat mizan, timbang semua amalnya, ambil copot satu matanya, ditimbang. Mato itu dipakai 500 tahun, ya nak?
Inyo ibadah 500 tahun, pasti ada laloknya, pasti ada istirahatnya, pasti ada menikahnya, pasti ada mata jelalatannya. Ketika ditimbang samu matonya, ibadahnya jo nikmat mato dengan ibadah. Apa kata Allah? Ya malaikati, ambil mata satu lagi. Apa kata si hamba? Ya Rabb, adkhilni jannataka birahmatik. Ya Allah, ya sudah, masukkan aku ke surgamu dengan rahmatmu. Itu yang disebut jaiz. Jadi kalau kita pakai mumkinat, kudrah, iradat, masuk neraka gitu saja. Itulah sebabnya berdoalah setiap hari, minta syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat Rasulullah itu pakai Ar-Rahman 'alal arsis tawa. Sebab Nabi lah satu-satunya Nabi Allah yang pernah sholat di Baitur Rahman 'alal ars, ya. Di Baitur Rahman yang ada di aras itu cuma Nabi. Maka rahmaniyah syafaat itu cuma ada hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal ilmu muta'alliq, sifat yang ketiga, ilmu berkaitan bi jami'il wajibat wal jaizat wal mustahilat. Jadi tiga sekaligus, ada wajib, ada jaiz, ada mustahil. Wal hayat, sedangkan sifat hayat la tata'allaqu bi syai'in, tidak berkaitan dengan sesuatu pun, justru segala sesuatu berkaitan dengannya. Kita kalaulah mati, lebih bisa mencari ya? Tidak. Maka dikiaskan dengan itu. Sifat kudrah, iradah, sama, basar, kalam, itu semuanya ada karena sifat hayat. Makanya la yatata'allaq bi syai', tidak berkaitan dengan segala satu, tapi segala sesuatu sangat berkaitan dengan hayat. Wasam'u wal basarul muta'alliqani bi jami'il mawjudat. Sama' basar berkaitan dengan semua yang mewujud, baik wujud di dunia, di bumi, di air, di daratan, dalam tubuh kita dan di alam gaib. Alam gaib itu mewujud atau bukan? Alam gaib mewujud enggak? Kini mau tanya, mohon maaf, Syekh Haji Husin ada enggak? Kini loh ada, tapi fi alamil barzakh, di alam barzakh. Alam barzakh Jawa itu tipih, setipih orang lalu dia orang jago. Makanya kalau ada orang tertentu yang bermimpi dengan beliau, itu asli beliau. Yang berkata Imam Ibn Qayyim, Imam Qurtubi, Imam Zahabi, imam-imam itu mengatakan mimpi ketemu orang meninggal itu sahih. Apalagi mimpi ketemu Rasulullah. Jadi Bapak Ibu yang sudah dapat mimpi, ya guru-guru, ya barangkali itu kabar sesuatu atau pesan sesuatu. Jadi beliau ada nggak? Ada. Ya. Bapak Ibu mimpi melihat sesuatu nggak? Bisa melihat dalam mimpi? Bisa mencari? Joa mencari? Joa melihat. Jo matoiko, mato tatutui. Bisa bekalam, lidah dikunci. Joa awak menangah tuh. Ikonya. Makanya sifat ma'nawiyah itu Allah anugerahkan kepada kita. Faja'alnahu sami'an basira. Kami jadikan juga dia mendapatkan pancaran sifat sama dan basar. Jadi kita dapat pancaran itu. Yang punya sifat itulah nanti yang bisa mengenal Allah. Sama-sama sama, tapi belain samanya. Sama-sama basar, belain basarnya. Nanti di hikam lebih mantap tuh kejelasan insyaAllah. Jadi Allah memandang ke alam arwah, alam barzah, memandang ruh Syekh Haji Husin, Syekh Haji Awis Karni, Syekh Sulaiman Rasuli, itu memandangnya sama aja memandang awak kini. Bedanya apa? Kini bagi kita yang nyata adalah alam zahir, bagi mereka yang nyata alam gaib. Ketika kita masuk ke alam mimpi, yang nyata alam gaib itu, maka alamnya itu tidak nampak. Lain nampak ada alam itu ketika mimpi? Tidak. Itu bisa dicapai dengan riadah-riadah tertentu. Itulah amalan pendiri madrasah itu. Beliau berzikir, ya. Barangkali beliau punya tempat zikir dulu, ya. Kita aja nggak tahu, ya. Dulu ada tempat suluk kali ya.
Ada, masih jalan. Atau ada murid yang melanjutkan di luar? Nggak ada ya? Oh, jangan sampai talak 3 loh, tasawuf jauh. Yang madrasah. Wal kalamu alladhi laysa biharfin wala bisautin. Kalam itu bukanlah dengan huruf dan suara. Oke. Wa yata'allaq bima yata'allaq bihi al-ilmu minal muta'alliqat. Para asatis yang makan Allah, ini salah satu tema yang paling disukai oleh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah meyakini Allah lahu kalam, bersuara, huruf dan suaranya qadim. Siapa yang berkalam? Ibnu Taimiyah. Itu tanakut nggak mantiknya? Coba ba, bismillah. Itu kalam, ada hurufnya nggak? Ada suara? Ba, oke? Kalau ba ketika dua bibir diper 20. Maka kalau disebut Allah berkalam tapi bukan huruf dan suara, maksudnya tidak pakai makharijul huruf. Jadi guru kami dulu, Allah yarham, jadi kami punya 2 guru bernama Hasan Basri. Satu Hasan Basri Situju, ketua MUI dulu di Payakumbuh. Yang kedua mursyid kami dalam thariqat, dalam zikir, Abuya Hasan Basri Piladang. Abuya Hasan Basri yang pertama, ketua MUI, didatangi oleh salah satu muridnya. Lalu muridnya mengatakan, Buya, Ustadz, Pak, kalau baca Fatihah bid'ah 1 nafas. Sebab dalam hadis Bukhari dan Muslim, Allah harus menjawab, perlu menjawab, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah menjawab, Hamidani Abdi, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, Asna alayya Abdi, hambaku memuji-mujiku. Kalau tidak pakai nafas, Allah tidak punya waktu untuk menjawab. Ambo takana bu, Buya kan tamatan madrasah tarbiyah dulu di situ juga. Lah takana ada Buya dulu aduk ngaji sifat 20. Di kanak-kanak beliau, ayo. Lah takana ada Buya ada dulu sifat bernama kalam. La biharfin wala bisautin. Kira-kira perlu menjalani Anda ada lelah cukup. Jadi Allah itu berkalam, belain jawab baca Quran. Orang tuh menyamakan kita membaca Quran dengan Allah berkalam. Itu perbedaan cara kita memahami dengan para mujassimah itu. Allah butuh jeda nggak? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Hamidani Abdi. Perlu nggak? Enggak. Sebelum si hamba membaca, Allah sudah menjawab. Fazkuruni azkurkum, sebut aku sebut engkau. Siapa yang dulu menyebut? Engkaukah atau aku? Awak katakan kita yang duluan menyebut fazkuruni. Kita hadis, kita barang baru, makhluk. Sedangkan Allah qadim. Masa Allah keduluan dengan yang qadim? Maka fazkuruni azkurkum itu Allah sedang main-main dengan kita, bercanda-canda lah. Maka zikir itu adalah canda tawanya hamba dengan Allah. Itu sebabnya orang berzikir itu bahagia. Walaupun tidak perlu tertawa di warung, nggak perlu nonton lawak-lawak, nggak perlu. Kolbunya sudah bercanda-canda dengan Allah, berjawab-jawaban dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi lepeh penjelasannya, al-kalam laisa biharfin sautin. Kalau makhluk membaca, ada tempat keluar huruf, dan huruf hijaiyah itu ada keluarnya. A keluar dari mana, ya, ba keluar dari satu tempat, ain, ta, semuanya ada makharijul huruf, dan Allah tidak memerlukan makharijul huruf. Makharijul huruf ada, tapi tidak pakai tekanan udara dari dalam. Lebih bisa keluar sarung? Tidak ada pakai udara, tidak bisa. Maka itu disebut wala sautin. Nah, kini kita punya masalah. Al-Quran itu ada hurufnya tidak? Mushaf. Tolong dibedakan.
Al-Quran mushafi dengan Al-Quran kalamullah secara mutlak itu dibedakan dalam ilmu akidah. Kalau ayat Bismillahirrahmanirrahim itu ya berhuruf nak, ya bersuara, betul. Ketika siapa membaca, pertanyaannya, talaffuzuna bil Quran makhluk am qadim? Kalau ambo membaca Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim, itu makhluk atau qadim? Makhluk. Tapi Qurannya makhluk enggak? Nah, bisa bedakan? Jadi mushaf Quran, anggaplah kini kok mushaf, kertasnya dicipta enggak? Tintanya dicipta, tulisannya dicipta, dan berubah enggak masa Nabi, sahabat Nabi, cara khat penulisan Utsmani? Beda ya? Dulu ada titik, kini ada titik. Makhluk nggak tuh? Maka teks Al-Quran yang sudah dibukukan itu teksnya makhluk, tapi kalam yang ada di dalamnya bukanlah makhluk. Nah, kita bedakan. Jadi ada kalam Quran mushafi, talaffuzi. Kalam Quran yang mushaf dan talaffuz dilafazkan itu makhluk. Tapi kalamullah fi nafsihi bizatihi, kalam Allah dalam zatnya, dengan zatnya, kepada zatnya, itu bukanlah kalam yang makhluk. Itulah yang dimaksud dalam sifat 20. Kini Allah berkalam, Iqra, uktub kepada Lauh Mahfuz, ditulis oleh Lauh Mahfuz, itu makhluk atau qadim? Kalam itu ditulis sama Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz qadim atau makhluk? Baru atau tidak baru? Dicipta atau tidak? Dicipta. Lauh Mahfuz dicipta. Maka ketika Allah berkalam, kalamnya tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak dicipta. Tapi ketika masuk ke dalam Lauh Mahfuz, maka Lauh Mahfuz memunculkan, menerjemahkan. Terjemahan Lauh Mahfuz itu makhluk. Itulah yang dihafal oleh Sayyidina Jibril, dibawa ke Baitul Izzah, diturunkan ke Sayyidina Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad tulaqal Quran min ladun hakimin alim, langsung mendownload laduni, langsung diambil dari zat Allah Ta'ala. Jadi di situ ada dua kalam. Kalam nafsi setiap saat turun kepada Nabi, tapi kalam lafzi diturunkan lewat prosedur Sayyidina Jibril. Bisa bedakan? Kalam nafsi itulah bernama wahyu di dalam ruh Nabi. Maka Nabi bisa mengetahui sesuatu tanpa wahyu Jibril. Dan wahyu itu lebih banyak dan lebih mulia kadang beberapa pembahasannya daripada yang diturunkan Jibril. Cuma itu dirahasiakan Allah. Itulah rahasia yang di kalbu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Lah azan orang. Lah dulu sampai di situ.